Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Gunawan dengan NIM 124430023. Saya dari kelas RD kelompok 2A. Di video ini saya akan melakukan simulasi dari rangkaian pada modul yang berjudul Bipolar Junction Transistor atau BJT. Pada modul ini terdapat 4 percobaan. Percobaan pertama adalah karakteristik input BJT IC FDE. Di dalam rangkaiannya kita membutuhkan generator sinyal, resistor, transistor, dan juga sumber tegangan. Maka untuk mencari komponennya kita mencari di library. Dan ini untuk generator sinyal. Lalu kita pencet resistor. Kita cari transistor itu dengan kode 2N222. Kita menggunakan bipolar. Lalu untuk sumber tegangannya namanya VISO. Lalu di rangkaian berikutnya itu kita memerlukan sumber arus dan juga kapasitor. Maka kita siapkan juga source dan kapasitor. Nah, untuk percobaan yang pertama kita mulai merangkai dari desain, dilanjut dengan transistor, dilanjut dengan resistor, dan juga VISO. Lalu disambungkan setiap komponennya. Dan untuk transistor yang satunya kita sambungkan dengan ground. Nah, untuk sisanya kita ubah menjadi 1K dan 0,8. Untuk resistornya kita membutuhkan 82 ohm. Dan untuk sumber tegangannya kita membutuhkan 10 VDC. Lalu untuk melihat sinyalnya kita menggunakan oscilloscope dan channel A diletakkan di desain dan channel B diletakkan sebelum resistor. Lalu kita tekan untuk simulasi. Nah, ini sinyal yang didapat. Sinyalnya tidak begitu jelas. Jadi untuk melihat yang lebih jelas kita menggunakan di bagian graf ini yang tulisannya transfer. Dan kita memerlukan rangkaian yang lebih spesifik dan juga sederhana. Kita membutuhkan ini di bagian generator yang saya letakkan di sini. Lalu yang DC saya letakkan di atasnya. Kita juga memerlukan transistor dan juga resistor. Dan ini disambungkan ke ground. Lalu kita membutuhkan stop yang current sesuai dengan arahnya. Dan ini nilainya kita ganti menjadi 82. Ini namanya kita ganti menjadi VDE. Ini VDE.
dan ini adalah ini. Lalu kita lihat grafiknya menggunakan transfer. Ini kita letakkan di dalam sini, lalu ini disetting menjadi 1111 dan 100. Ini kita pilih VCE dan ini VCE. Nah, ini grafik yang didapatkan untuk rangkaian yang pertama. Lanjut ke rangkaian yang kedua, itu dia sama seperti ini, namun komponennya yang berbeda. Dia menggunakan sumber arus dan juga generator sinyal. Maka kita hapus terlebih dahulu dan kita ganti ke sumber arus. Baik, kita letakkan di sini. Ini kita letakkan ini. Lalu kita sambungkan. Nah, untuk sumber arusnya kita ganti nilainya menjadi 25 mikroampere. Dan untuk nilai di desainnya kita ganti ini menjadi 12 dan ini menjadi 1K. Lalu kita simulasikan. Nah, ini tinggal didapat hanya garis-garis saja. Maka kita juga perlu mencari dengan grafik yang ditransfer ini. Seperti ini kita hapus terlebih dahulu dan kita ganti ini PC di bagian sini, ini di bagian atas, dan untuk bloknya kita sesuaikan di arah ini. Nah, ini kita ganti jadi VCE, ini kita ganti jadi IB, dan ini kita ganti jadi AC. Lalu kita lihat pada transfer ini. Menentukan dulu, kita setting ini menjadi 100, ini menjadi 500 mikro, ini menjadi 5. Lalu ininya kita reset di sini. Ini terbalik jadi ini. Nah, ini grafiknya yang didapatkan. Tapi untuk melihat grafik yang lebih jelas, ini di bagian DC ini kita pencet yang current source. Lalu kita pencet. Nah, yang kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk yang rangkaian selanjutnya itu, percobaan ketiga itu kita menentukan aspek ROI pada transistor DDP. Jadi kita masih menggunakan grafik yang tadi. Kita akan mencari FA, VCE, VCE1, VCE2, yaitu ini IB1, IB2, IB3, IB1, IC2 itu menggunakan grafik yang ini tadi. Ini untuk misalnya kita letakkan di sini. Nah, ini terlihat di sininya ID-nya 100 mikro dan SCE-nya 15,1. Ini ID-nya 200 mikro, ID-nya 300, 400, dan 500. Ini berarti grafik untuk mode D ini
juga ke sini untuk yang IC. Kalau kita pencet di sini kita dapat 15,1, di sini 20, di sini 25,1, 29, dan seterusnya. Kalau untuk melihat IC ini pas kita letakkan di sini, dia terlihat bahwa IC-nya 41,4 mikro. Dan itu untuk kita letakkan nanti di bagian kode ini sehingga nanti SMA-nya bisa kita cari melalui rumus ini dari grafik yang sudah didapatkan. Selanjutnya itu untuk yang percobaan keempat ini pengaruh bias pada penguat transistor, kita membutuhkan kapasitor, sumber arus, sumber tegangan, sama generator sinyal ini. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Ini kita tekan di sini, lalu sumber arusnya kita balik, lalu kapasitornya kita letakkan di sini. Nah, untuk bagian ininya, sumber tegangannya kita balik lagi juga, kita letakkan di sini. Lalu kita sambungkan. Kita sambungkan setiap komponennya. Lalu untuk nilai-nilainya, kita lihat pada modul. Untuk ini diganti menjadi 50 dan 1K. Untuk sumber arusnya ini kita pakai 25 mikroampere, dan untuk kapasitornya kita menyesuaikan resistor, yaitu 82 mikrofarad. Untuk yang ini kita sudah dapatkan di sini 9 VDC, lalu kita ganti series. Nah, lalu kita pencet untuk simulasi. Nah, sinyal yang simulasi ini bentuknya kayak gini ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Lalu kita juga mau mencari bagian ini ya. Kita hapus terlebih dahulu dan kita buat di bracket. Dan kita taruh di kita letakkan di sini, lalu DC kita letakkan di sini, terus kita butuh kapasitor di sini, transistor di sini, resistor ini, dan satu lagi juga kita butuh genset yang DC. Kita letakkan lagi di sini. Lalu kita sambungkan ini, sambungkan dengan ground. Nah, slotnya
sesuaikan lagi, kita letakkan di sini. Ini kita ganti jadi pilih oke. Ini kita ganti, jangan lupa jadi 82. Lalu kita coba dulu di transfer kedua, kita masukkan. Lalu ini kita setting 100, ini 50, ini 5, 50, ini kita coba dulu. Coba kita berlanjut. Nanti di situ ini kita ganti menjadi DC. Lalu ini kita masukkan, kita ganti menjadi 5, 5, ini masih mikro, dan ini kita coba kalau kita boleh. Nah, dia ini di pada mobil kita mau menentukan ini daerah cut off, daerah aktif, dan daerah saturasi. Untuk daerah saturasi itu dia dimulai dari 0 ini hingga di bagian yang memiliki daerah saturasinya. Dan untuk daerah cut off bisa saja misalnya dari bagian yang ini kita ke kotak yang berada di sini. Nah, kita yang ini sampai sini itu adalah saturasinya, dan kita sampai sini itu cut off-nya, berarti daerah yang sini itu dia sebagai yang aktifnya. Nah, jadi itu sekian simulasi yang saya dapat kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.